Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan Allah yang baginya patut dijadikan, itu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami umat-Mu, tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang. Dia menderita aib dan nista, akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami tahritaan seperti dia, supaya nama-Mu sama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan. Hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 9, dimulai dari ayat 28 sampai ayat 36. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Amanginang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop kita pada hari ini sering disebut peristiwa transfigurasi. Transfigurasi atau transformasi. Dan barangkali bukan hanya perubahan wajah atau perubahan gambar, tetapi juga perubahan semua fisik Yesus. Termasuk kalau kita perhatikan tadi dalam nats ini, jubah Yesus pun berubah dari jubah biasa menjadi jubah yang berkilau-kilauan. Semua berubah. Lalu dilanjutkan dengan beberapa penyataan-penyataan yang lain, sampai kepada suara Allah yang menyatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Jadi transfigurasi juga berarti penyataan kemuliaan Yesus sekaligus penegasan identitasnya sebagai anak Allah. Disinilah ditegaskan bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Yang sebelumnya Yesus dalam pemahaman murid-murid hanyalah manusia biasa, hanyalah pemimpin yang akan ditolak, karena sebelumnya ayat ini sebelum ayat ini Yesus sudah menceritakan bahwa akan tiba saatnya Yesus akan ditolak, Yesus akan menderita, dan bahkan Yesus akan disalibkan. Oleh karena itu bagi murid-murid ini sesuatu hal yang tidak bisa diterima. Yesus yang mereka kenal sebagai guru, sebagai penyelamat, akan ditangkap, akan menderita, bahkan akan disalibkan. Oleh karena itulah fungsi transfigurasi ini, transformasi ini adalah untuk memperlihatkan sekalipun nanti
Yesus akan dihina, Yesus akan mati disalibkan. Tetapi jangan salah paham dulu murid-murid itu. Jangan salah paham. Salib bukanlah kekalahan, itu yang mau dikatakan. Salib bukan kekalahan, karena akan ada kemuliaan di balik daripada salib itu. Ada kemuliaan. Oleh karena itu Amanginang, mari kita lihat dulu rentetan dari peristiwa transfigurasi ini, supaya kita dapat pelajari apa yang bisa kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menarik di ayat 28, dikatakan di situ, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, artinya pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus nanti akan menderita, akan disalibkan. Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Apa yang bisa kita lihat dari situ? Hanya 3 orang murid yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Hanya 3 orang. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pertanyaannya adalah mengapa hanya 3 orang? Di mana murid-murid yang lain? Mengapa ke-12 murid itu tidak ikut serta? Hanya 3 orang. Banyak penafsir yang mengatakan bahwa ketiga orang inilah yang dinamakan murid-murid inti daripada Yesus Kristus, atau sering disebut dengan istilah the inner circle, lingkaran utama, murid yang berada paling dekat dengan kehidupan Yesus. Artinya mereka harus mendapatkan wahyu atau langsung melihat peristiwa itu. Tapi ada tingkatan berikutnya. Murid yang lain tahu peristiwa ini, tapi dari kesaksian orang bertiga inilah tetap juga akan diterima oleh mereka. Tapi yang mau kita lihat dari situ adalah ternyata bagi Yesus sekalipun ada yang dinamakan murid yang istimewa, murid yang dikhususkan. Karena memang ketiga orang inilah yang dikhususkan Yesus juga menjadi pemimpin yang besar nantinya. Pemimpin yang luar biasa, yang memimpin, yang dikhususkan, yang diistimewakan. Lalu bagaimana? Kita juga adalah murid-murid Yesus. Tetapi apakah kita puas dengan hanya, ini renungan bagi kita, puaskah kita murid Yesus saja? Seharusnya kita harus menjadi murid yang diistimewakan, murid yang dikhususkan oleh Yesus Kristus. Itu yang pertama. Lalu bagaimana supaya kita menjadi murid yang dikhususkan? Pasti melalui kehidupan kita. Memang Tuhanlah yang tahu cara penilaiannya, bagaimana kita menjadi murid yang khusus, murid yang istimewa. Tapi kita harus belajar supaya hidup kita semakin sempurna melalui seluruh tindakan dan perbuatan kita. Selanjutnya dikatakan transformasi itu terjadi ketika Yesus berdoa. Ini luar biasa. Dikatakan di ayat 29, ketika ia sedang berdoa, Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Artinya apa, Manginang? Transformasi itu terjadi ketika Yesus berdoa. Ketika Yesus membangun hubungan dengan Allah Bapa. Atau bisa kita sebutkan bahwa doa membuka kemuliaan sorgawi. Doa itu berkuasa. Ketika Yesus berdoalah, maka kemuliaannya dinyatakan. Ketika berdoalah, perubahan itu terjadi. Wajah Yesus berubah, pakaian Yesus juga berubah. Terjadi ketika berdoa. Jadi doa akan mengubah
seluruh keadaan kita, mengubah kehidupan kita. Doa itu penuh dengan kuasa. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa doa-doa kita sering tidak membawa perubahan? Mengapa doa-doa kita sering tidak membawa transformasi? Ini harus kita renungkan. Banyak sekarang orang percaya mempertanyakan doanya sendiri. Kira sudi bege Tuhani betang yakuin naibana. Tidak ada perubahan ketika dia berdoa. Mungkin juga kita seperti itu. Mengapa hal itu terjadi? Mungkin doa yang kita ucapkan hanya rutinitas. Itu rata kamang doa tinang. Doa yang kita doakan kepada Tuhan hanya kata-kata saja, pengulangan-pengulangan. Pagi berdoa, siang berdoa, malam juga berdoa, doanya sama, kata-katanya juga sama. Doa yang kita ucapkan bukan persekutuan dengan Tuhan, tapi hanya formalitas. Kalau kata songonima, hanya kata-kata. Coba kita lihat betapa seringnya doa-doa kita hanya kita ucapkan seperti berlalu saja, asal mengalir songoni. Betapa seringnya kita berdoa dengan sangat tergesa-gesa. Nah, atau padak tari huton. Misalnya di pertanyaan, menutup doa kan sering didoakan itu doa Bapa kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Saudari hutop puang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Hosa-hosana meiba, mulai pertanyaan nanti. Songoni bahasa Batak. Alia manami na di bawah nuwagi, jang sapi na badia magwarmo. Heranan yang lautu dia. Tergesa-gesa, sangat cepat-cepat. Tidak dijiwai doanya. Dan juga betapa seringnya doa kita berdoa, tapi kita tidak fokus sebenarnya kepada Tuhan. Kita memikirkan hal-hal yang lain. Martangi yang buti, ala yang butuh dia pikiran nadang binoto. Sudah mai pikiri, tusan. Tidak fokus dalam doa. Dan mungkin juga doa-doa kita yang kita sampaikan dalam doa kita hanya butuh jawaban. Kalau saya ini martangi yang dia lusi Tuhan ima, langsung ada jawaban dari Tuhan. Padahal bukan seperti itu. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Dan prosesnya itu mungkin panjang. Oleh karena itulah melalui nas ini kita diingatkan juga, ketika kita berdoa dan kita ingin doa kita membawa transformasi, membawa perubahan, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah kiranya doa-doa kita itu hanya rutinitas, hanya kata-kata. Tapi marilah kita jadikan doa itu sebagai alat untuk menghubungkan kita dengan Tuhan, alat persekutuan kita dengan Tuhan. Maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Kemudian Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah perubahan atau transfigurasi Yesus terjadi, tampaklah dua orang berbicara dengan dia di ayat 30. Yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi murid-murid melihat Yesus dan ada dua beserta dia, yaitu Musa dan Elia. Mengapa Musa dan Elia dihadirkan? Ini adalah gambaran bahwa Musa sebagai gambaran dari seluruh hukum Taurat, karena Musa lah yang menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Juga Nabi Elia sebagai nabi yang sangat diagungkan. Banyak penafsir mengatakan Nabi Elia lah rajanya semua nabi. Dia yang paling dikhususkan. Maka kedua tokoh ini dimunculkan, artinya baik hukum Taurat maupun hukum nabi-nabi semua mengakui
ketuhanan Yesus Kristus. Mereka mengakui, dan pada akhirnya mereka menyerahkan pekerjaan terakhir yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu isi pembicaraan mereka. Mereka berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Istilahnya ini, Musa dan Elia memberangkatkan Yesus. Selesaikanlah tugas di Yerusalem. Ini nama tugasnya terakhir. Selesaikanlah itu. Kami sudah mendahului. Artinya kesempurnaan daripada hukum Taurat dan kitab nabi-nabi ada di tangan Yesus. Inilah artinya peristiwa transfigurasi itu menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar juru selamat yang menggenapi seluruh hukum Taurat dan hukum nabi-nabi. Supaya murid-murid tidak ragu lagi, tidak bertanya-tanya lagi tentang siapa Yesus itu. Supaya mereka bisa benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Namun sayangnya, Amanginang, apa yang terjadi ketika proses kemuliaan itu? Wajah Yesus bersinar, juga pakaiannya, didampingi dengan Musa dan Elia. Apa yang terjadi? Ternyata murid-murid tertidur. Terpodom donasida, modohodok donasida, ngantuk donasida menyaksikan nama sai. Mereka tertidur. Ya mungkin mereka sudah lelah naik ke gunung ngelujar nasida teh. Daudo hurua gunungi. Modohodok manasida rupani terpodom manasida. Bahayanya apa? Mereka hampir kehilangan momen istimewa itu. Nautung doitor dungo. Terbangun mereka. Akhirnya mereka bisa melihat peristiwa itu. Manang na hobi tertidur do murid-murid kodang binoto. Itu hobinya tertidur. Karena di Injil yang lain juga kita menemukan murid yang tiga ini juga nanti akan dibawa oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus hampir disalibkan, Yesus berdoa di Taman Getsemane. Sama peristiwanya. Tertidur juga mereka bertiga. Tertidur juga. Nah hobi modum duhoroa. Itu bahayanya. Maka ini juga harus kita renungkan. Mungkin transformasi, perubahan tidak terjadi dalam hidup kita karena kita tertidur. Coba bayangkan Yesus yang mau menyatakan, memperlihatkan satu peristiwa yang sangat besar, kemuliaannya mau dinyatakan, ternyata murid-murid itu tertidur. Mudum nasida. Kita cek kerohanian kita. Apalagi di gereja. Natabuan mudum tang minuto lan yahay. Di soddo ibadah. Fisiknya ada di gereja, tapi hatinya entah kemana. Tertidur. Mudum. Ada pernah satu malam seorang pria tertidur. Dia sangat pulas tertidur di rumahnya, mungkin karena sudah sangat lelah bekerja seharian. Tiba-tiba apa yang terjadi, rumahnya terbakar. Api sudah mulai menjalar ke ruang tamu. Datang semua tetangga. Dipanggili namanya, "Weh Bapak Nisianu. Ama tutung jabum inna dang dibege." Dia pulas tertidur. Masalahnya bukan karena dia tidak merasa panas mulai, tapi karena apa? Karena dia tidak sadar ada bahaya. Lebih enak yang tidur ini. Uttabu namudomon. Akhirnya apa? Ya dia terlambat menyelamatkan diri alias mate matutung. Bahaya itu. Mungkin kita juga seperti itu, tertidur secara rohani. Rodo hita tu gereja alai manang natudia marohatta. Rodo hita tu gereja alai la subuh do masuk firman Tuhani.
Waro amang inang, boy do masuk dope firman Tuhan on. Boy dope. Toho. Idu dah. Anggoso masuk be, saya luja. Do jamitaon, do jamitaon. Sahat tu namulak. Isukod dongan na. Do intini jamitai naking. Ku bo toho. Lasu boy do masuk tu pikir akuin na. Anggoy nga bahaya be yamang do tinang. Seruan daripada nats ini, jangan tertidur. Bangunlah. Ketika kita bangunlah, ketika kita sadarlah, perubahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin saja seperti dalam nats ini, Tuhan sedang bekerja, mau menyatakan kemuliaannya, tapi karena kita tertidur, kita tidak melihat. Akhirnya kita selalu berkata, gak ada pernah mujizat dalam hidupku. Hape na sudi ida do ay renges do ibana, renges hapor siauna. Dungo mate, dungo akan namudum dungo ma. Selanjutnya, ketika peristiwa itu terjadi, datanglah Petrus berkata kepada Yesus, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Kami dirikanlah 3 kemah, kata Petrus. Ini yang menginang bisa kita lihat dari 2 sisi. Yang pertama sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Orang yang sudah benar-benar mengenal Yesus, dia akan semangat untuk melakukan sesuatu. Ada motivasi. Molonang itad dadu Yesus. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Tapi itu nilai positifnya lebih sedikit daripada nilai negatifnya. Nilai negatifnya adalah Petrus sebenarnya ingin selalu berada di tempat itu. Artinya dia ingin nyaman di zona aman. Ima istilah nade. Dia mau selalu berada di zona aman. Padahal tugas kekristenan bukan hanya di zona nyaman. Tugas Yesus dan murid-muridnya bukan hanya selalu di gunung itu, melihat peristiwa transfigurasi itu, peristiwa kemuliaan itu. Tapi ada tugas yang harus mereka selesaikan. Turun ke bawah, turun ke lembah, lembah kehidupan yang nyata. Di sana sudah sangat banyak menunggu mereka, orang-orang yang sakit, yang ingin disembuhkan. Di sana sudah sangat banyak orang yang menunggu, yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi tantangan hidup, dan mereka harus turun melangkah untuk menggapai itu semua. Demikian juga hidup kita. Tidak boleh hanya merasa nyaman di gereja, tapi kita harus bergegas menjumpai saudara-saudara kita di lembah kehidupan itu. Ikut turut dohita. Dang boy holat di puncak, dang boy holat di gereja. Kita harus turun ke dunia nyata, ke kehidupan nyata, ke persekutuan yang nyata. Di sana sudah banyak orang-orang yang ingin disembuhkan melalui firman Tuhan, yang ingin disentuh dengan firman Tuhan, yang ingin dirangkul ketika mereka menghadapi tantangan. Marilah amanginang kita turun. Jangan selalu di zona nyaman. Unang seorang hita, holam merminggu, aledak taula manangaha tu sekitar ta. Kemudian yang terakhir, setelah peristiwa itu semua, terdengarlah suara dari dalam awan yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini penyataan yang terakhir dari Allah tentang Yesus Kristus. Odo anakku nahu haholongi nahu piliti tangi hok kamu ma ibana. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini bukan hanya seruan biasa, tetapi ini adalah perintah yang bahkan sangat keras. Ini adalah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Molongai dok, dengarkanlah dia. Perintah nakaras doi.
Sarupa doi hita halak Batak, begejo, molongain nagan, begejo, tangi hojo. Itu sesuatu yang sangat penting. Tangi hojo makkatai. Misalnya natoras tuh orang tua kepada anak-anak, dengarkan dulu bapak, dengarkan dulu mama. Itu adalah perintah. Dan inilah perintah bagi kita orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus Kristus. Siapakah yang paling sering kita dengar? Karena tidak bisa kita pungkiri, dunia kita, tempat tinggal kita ini, tempat kita hidup, dipenuhi dengan suara-suara yang sangat banyak. Dunia ini sekarang sedang bising. Sudah suara adong ison nuaeng. Ada suara sosmed. Ada suara iblis. Ada suara teman-teman. Adong suara ni an sude, suara ni sude adong di portibion nuaeng. Ada yang bagus, yang positif. Ada juga yang jahat. Ada suara memang yang membawa kepada kebaikan. Tetapi pasti ada juga suara yang menyesatkan, yang membawa kita kepada kejahatan. Lalu suara siapakah yang paling sering kita dengar? Dengarkanlah dia, kata malaikat atau kata Allah. Itu berarti bukan hanya sekedar mendengar tentang Yesus, tapi mendengar Yesus. Beda ya amang dohotinang. Ada orang berkata seperti ini, saya sudah sering kok mendengar tentang Yesus. Saya sangat sering kok mendengar tentang Yesus di YouTube, di Facebook, di Instagram. Itu mendengar tentang Yesus. Beda kan? Beda mendengar tentang Yesus dengan mendengar Yesus. Jadi ini kita diminta bukan mendengar tentang Yesus. Mau mendengar tentang Yesus do, tatoto YouTube, adong mamar cerita di sini tentang Yesus, itu kita mendengar tentang Yesus. Di sini kita diminta mendengar Yesus. Artinya apa? Hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Dan ketika kita mendengar Yesus, bagi kita juga akan dinyatakan kemuliaan. Bagi kita akan dinyatakan kemuliaan. Bukan hanya kepada Elia, bukan hanya kepada Musa, tapi bagi kita juga pasti dinyatakan kemuliaan. Oleh karena itu amang inang, marilah kita hidup berubah. Kita harus mengalami transfigurasi, transformasi. Doa kita harus berkuasa, harus mampu menciptakan perubahan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita serahkan hidup kepada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus benar-benar anak Allah, Tuhan yang sejati, juru selamat kita. Amin, marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk berdoa dalam kesungguh-sungguhan hati. Berdoa bukan hanya sekedar kata-kata, berdoa di dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga kami akan mengalami perubahan dalam hidup kami. Ajarilah kami juga Tuhan untuk memakai hidup kami, melayani sesama kami, karena untuk itulah kami dipanggil. Tuhan mengutus kami untuk menyatakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sama seperti Engkau menginginkan murid-murid-Mu untuk turun dari gunung dan turun ke lembah kepada kehidupan yang nyata, melayani di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, semua itu dapat kami laksanakan kalau Roh Kudus-Mu bekerja dan diam dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan diam dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Biarlah seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga orang tua, bersuka cita dalam kehidupan mereka,
bersukacita dalam seluruh pekerjaan mereka, dan biarlah seluruh pekerjaan jemaat-Mu diberkati, berbuah, sehingga menjadi sukacita bagi jemaat-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini. Apapun yang menghalangi mereka Tuhan, terlebih ketika mereka sedang sakit saat ini, biarlah Tuhan yang menolong, menguatkan mereka, memberikan kesembuhan, sehingga mereka dapat bersukacita hadir di tempat ini di hari-hari yang akan datang, bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu dalam sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengarkanlah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kedua dan persembahan bulanan ke depan. Maaf DSH, dana sosial Huria.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.